streaming. Effending ya. Mas bayar streaming. Dari mana, Mbak? Subang. Oke bro, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja yang di sana. Buat kalian yang merasa sudah lelah dengan aktivitas kalian, kemudian ketika kalian memang punya masalah apapun itu, seperti biasa saya akan menghibur kalian dengan konten reaction. Mari kita mulai dengan apa saja yang dilakukan netizen di luar sana. Mari kita mulai, let's go. Oke, konten pertama dari Wahyuda. Hidup lagi capek-capeknya lah, daya masuk sumur, air keran jadi beromprok gini. Air kerannya jadi berumpluk katanya. Hah, ini kayak mana solusinya nih, Cok? Air bau daya anjing. Bau daya katanya. Dayanya masuk ke sumur ya, kemudian air sumurnya jadi kayak gitu. Mati nih kalau masak beras. Banyak kali anjing, bro semua. Oke, mungkin itu sebuah cobaan dari Tuhan teman-teman. Yang sabar saja. Oke, next. Saya cosplay jadi Tokusatsu Kamen Rider Gits. Oke, cara dia henshinnya gimana? Mukanya menghayati sekali ya. Udah. Ada yang kayak gini ya. Dia cosplay menjadi Kamen Rider teman-teman. Mungkin dia sudah merasa menjadi superhero. Dia kayaknya sangat terinfluence sekali dengan Kamen Rider. Udah, oke. Nggak ada teriak henshin kayak Kamen Rider yang lain. Ya, di mana? Di bagian mana dia teriak henshinnya? Coba sekali lagi. Ternyata dia lupa tadi. Coba gaya doang. Diulang. Enzim. Keren. Saya Masa bilang keren, itu nggak tahu beneran keren atau ngecek ya. Oke, semangat sih buat kalian yang punya apa ya, passion terhadap sesuatu hal. Mungkin kalian mengekspresikan dengan banyak hal ya, termasuk dengan cosplay kayak gini teman-teman. Ya ini namanya hobi ya. Siapa tahu emang kalian bahagia dengan hobi-hobi kalian yang seperti ini. Ya tetap lakukan. Tapi tetap dipikir apakah ini jati diri kalian. Oke, next. Ini kita hidup di era unlimited leverage. Dengan sosial media, orang nggak tahu tiba-tiba bisa jadi someone dalam waktu cepat. Kerjanya cuma tinggal bikin konten aja. Buat lo yang udah mau ngambil sini, pesan gue adalah tetap berjuang, tetap berusaha, tetap bikin konten. Karena siapa tahu kesuksesan lo tinggal satu konten lagi. Ini kita Siapa tahu kesuksesan kalian hanya satu konten lagi. Itu yang bermakna terhadap konten ini ya teman-teman. Artinya kalian jangan patah semangat. Mungkin kalian sekarang yang menjadi konten creator sudah melakukan, tapi kok masih stuck. Misalkan kalian sudah bikin 10 video ataupun 20 video sampai 50 video, mungkin video kalian akan tenar ketika ataupun mungkin akan booming di 51. Jadi jangan pernah menyerah, karena kemungkinan ada satu konten lagi yang akan membuat kalian itu berbeda dari kemarin. Jadi ya emang itu konten kreator jangan pernah merasa down dengan apa yang dilakukannya. Tetap enjoy apa yang kalian lakukan. Kuncinya adalah kalian harus suka dengan apa yang kalian lakukan, itu saja, agar tidak menjadi beban terhadap aktivitas kalian. Itu saja. Kalau mungkin dilakukan dengan enjoy, berapapun dan
outputnya kayak gimana pun kalian nggak ngerasa terbebanin. Dan jangan terpatok dengan angka berapa views, berapa subscriber, seperti itulah. Intinya tetap fokus kepada output yang kalian berikan. Dolan yo ngene iki. Lah. Wah. Ini iki lho maksudnya. Dolan yo ngene. Mungkin aja sebuah konten hiburan teman-teman yang kayak gitu. Oke, next. Motornya metik, sing duwe juga metik, orang gigine asu. Orang Purwokerto ini kayaknya R ya. Motornya metik, orangnya juga metik karena nggak ada giginya. Asu katanya. Next. Dongo, nggak tahu diri banget dari orang. Kalau lu nggak patungan beli KFC bucket, ya jangan ngambil paha atas. Lu tuh nggak patungan, pantasnya ngambil sayap. Sayap tuh sama kayak omongan Gen Z, banyakan kulitnya dibanding dagingnya. Mana kalau pinjem motor bensinnya nggak pernah diisiin lagi. Lo pikir bensin ngalir terus? Kayak lo pernah pindo. Lagian kalau bagi minum, botolnya jangan lu kokop. Sisa-sisa makanan lu tuh nempel di botol gua. Mana habis makan duit rakyat lagi. Dan kalau lu dibeliin pizza, lu nggak suka makan pinggirnya, lu buang sendiri. Jangan lu balikin ke kotaknya. Itu namanya habis manis sempat dibuang. Sama aja lu kayak Gen Z yang dibiayain sama orang tuanya dari kecil. Pas udah gede ngeluh jadi generasi sandwich. Udah mana minjem barang balikin harus tagih lagi. Caleg lo. Janji-janji harus tagih-tagih. Dan kalau ada yang pesen leci, ice leci tea, jangan lu minta lecinya. Apalagi sampai lu tanya, lu suka lecinya apa enggak sih? Ya jelas suka lah, semua orang kan suka pakai leci. Lagian siapa yang nggak suka pakai leci? Pejabat disumpah, caleg lagi kampanye, koruptor lagi di sidang. Itu bukan leci, itu kok leci. Oh salah ya? Sumbu pendek. Buat kalian yang baper ataupun kalian yang merasa diri kalian terlahir sebagai SJW, itu nggak usah tonton sumbu pendek teman-teman, daripada nanti kalian sakit hati. Buat kalian yang open minded saja. Next. Kenapa ya? Kenapa ya, Ken? Kenapa apa? Kita jomblo iya. Itu, Cai, kenapa? Emang nggak masuk akal, Cai. Kenapa kita jomblo? Baik, kita nggak matre, kita nyari duit sendiri. Iya. Kita nggak pernah selingkuh. Kita nggak pernah selingkuh. Curhatan dua ladies di umur 26 teman-teman. Mungkin belum ketemu yang pas saja. Itu kuncinya. Mungkin cari yang, kadang kita membatasi diri terhadap orang dekat ataupun terhadap siapapun yang pengen masuk. Ya itu sih, mungkin belum ketemu yang pas. Jadi buka, tapi jangan semuanya dibuka ya. Oke, next. Wih, keren nih Suprax. Supra X. Oke, kita tanya orang nanti. Oke. Mas, ini apa bacanya? Supranya. Supranya, ini bukan kalimat SMS atau kalimat chatting ya, Supranya. Ada lagi Suprak, Supra X, Supranya. Oke, next. Definisi cowok cool sebenarnya. Ini gimana ya? Apa emang seperti ini ya di bawahnya ya? Gimana cara beloknya ya? Tapi kan ini ada orang di mobil, kayaknya dia emang lagi nyetir terus ngelihat hal seperti ini, makanya dia rekam. Artinya hal ini beneran terjadi. Kalau beneran terjadi, ini sangat beresiko teman-teman. Bukan buat kalian, tapi juga pengendara lain. Artinya ya, tetap safety. Kalau kayak gini misalkan terjadi kecelakaan, mungkin ketika kalian sendiri nggak masalah melakukan hal seperti ini. Tapi ketika kalian misalkan ada anak kecil atau orang tua, seperti itu kan membahayakan orang gitu loh. Perhatikan di sisi itunya, bukan terhadap kalian bisa atau enggaknya. Next. Halo, nama saya Prila Tukonsina. Saya umur 27 tahun. Pekerjaan saya adalah entrepreneur
Dan saya ingin mensubmit video ini sebagai salah satu persyaratan untuk beasiswa S2 yang ingin saya ambil dengan jurusan pendidikan. Dan di sebelah saya ada ibu saya, Oli Julita. Oke, lagi rame ya yang mengikutan prank mama seperti ini. Jadi modusnya dia itu pengen atau tugas kuliah ataupun emang sebagai persyaratan. Jadi orang tuanya itu emang percaya gitu teman-teman. Saya akan menceritakan keseharian saya sehari-hari. Jadi setiap hari itu saya bangun jam 3 pagi untuk mengaji. Dan saya juga Muka mamanya bingung aja. lanjut sholat subuh. Setelah sholat subuh itu saya Nah, entah tidak pernah tidur lagi karena saya selalu masak untuk mama saya. Karena mama saya ini nggak bisa masak. Jadi mungkin mamanya sudah terbiasa, jadi artinya nggak terlalu ekspresi berlebihan, dia menahan ya. saya masak untuk dia. Setelah saya masak untuk dia, jam 6 pagi itu saya berkebun. Saya akan ngambil sayuran-sayuran dari kebun saya. Lalu saya masak lagi untuk makan siang. Setelah saya masak untuk makan siang, saya lanjut membereskan semua rumah saya. Saya tidak pernah menggunakan vacuum cleaner, tidak pernah juga menggunakan mesin cuci. Jadi saya mencuci baju memakai tangan saya sendiri. Dan saya tuh suka banget menyetrika baju. Baju yang saya setrika itu biasanya baju-baju mama saya. Mau batuk. Tapi perfeksi Latu Konsina ini ya, Prilly dia nggak banyak apa ya, mungkin udah jago acting sih karena ya dia kan artis ya teman-teman. Jadi biasanya kan kalau yang lain di konten-konten prank mama ini dia sudah mulai terbaca ataupun tertawa ketika di awal-awal, tapi ini masih oke ya. Ya Allah. Ntar aku potong. Apa batuk kok yang setrika baju gue? Sama masak itu. Ntar aku potong. Mama nggak boleh gitu. Karena baru ceritanya pencitraan gitu loh, Ma. Ayo. Oke, buat kalian yang pengen coba tes teman-teman, tes orang tua kalian mungkin bisa ikutan prank yang lagi rame ini teman-teman. Next. Cepet. Lama banget, so ganteng lu. Gendut. Lu mau kemana? Hah? Maksud lu apa nih kita? Senior respect. Anjir, keren banget kita, Cok. Asli, senior galak. Lemah. Dulu pas ospek zaman gua tuh lebih parah daripada ini. Dulu pas ospek gua lebih parah daripada ini. Raha alasan masuk sini karena nggak keterima negeri. Punya pelawak nih angkatan lu nih, punya pelawak nih. Maksud lu kampus ini kampus buangan, hah? Dulu tuh ya boy, kita tuh dipukulin, ditanjangin, dibakar, dilempar ke kolam hiu. Is, cukup is. Gua jadi keinget is. Tuh kan gara-gara lu semua nih. Kita ini tuh udah bukan siswa ya, tapi mahasiswa. Capek lu, ha? Capek, ha? Kakak-kakak senior lu juga capek, belum tidur buat lu semua. Siapa suruh begadang? Iya, bener lu ya. Bang. Dikirim ke kolam hiu. Oke, buat kalian yang mungkin sekarang mendapati hal yang kayak gini, pastikan bahwa kalian itu nggak hanya dikerjain teman-teman. Pastikan semua itu hanya punya dasaran, punya alasan yang kuat terkait apa yang dilakukan. Misalkan senior ketika ospek kayak gitu teman-teman. Jangan pernah mengikutin apa yang disuruh tanpa mengetahui ini manfaatnya apa. Nggak usah lah diikutin kayak gitu. Apalagi modusnya ketika hanya ingin balas dendam kayak ini tadi ya. Oke, next. Ayo bro, kita harus bikin video kritik nih biar didengar sama pemerintah. Udah, jangan lagi pilih yang merah-merah, itu bahaya. Bahaya lah, itu suka ngebungkam suara rakyat. Udah saatnya turun deh.
Enggak, maksudnya yang merah-merah tuh nih bahaya karena tuh emang nih ada warning di kertas merah di rode ini. Kenapa dibilang ngebungkam suara rakyat? Karena emang ini kan ya alat buat ngerekam suara gitu. Dan kebetulan buat matiinnya juga tombolnya juga merah juga. Nah, kenapa dibilang saatnya turun? Karena emang ya kalau volumenya terlalu gede kan bahaya buat kuping, dia harus turun tuh, lihat tuh. Turun, dia turun nih. Gitu maksud lu kan? Kagak, maksud aku mah pede. Si Oza sudah nyapuin si Aji, tapi dipertegas lagi sama si Aji, teman-teman. Emang dia tuh suka yang tepi jurang seperti ini si Aji ya. Mungkin dia ngerasa apa ya, aman, tapi agak bahaya sih ini. Cuma ya udahlah. Buat kalian yang merasa tersinggung ya jangan ditonton ya Aji Pratama. Oke, next. Film dengan happy ending atau sad ending? Happy ending dong. Happy ending? Happy ending dong. Oke, sukanya Iya, happy ending ya. Happy ending. Kadang-kadang nepok-nepok dompet habis happy ending. Habis bayar ini kan. Iya. Streaming. Happy ending ya. Habis bayar streaming. Dari mana, Mbak? Subang. Bukannya Vincent bingung teman-teman. Mungkin hanya Botuna dan Gofar yang tahu teman-teman. Dan nyambung ya. Yuk lanjut ya. Ini apa, cuman gue yang nggak ngerti atau gue gimana sih? Lo enggak, maksudnya mbak-mbak yang itu, yang apa? Yuk next yuk langsung ya. Main film yang di... Film. Kacau, oke. Bangke mereka berdua nih. Oke, next. Gue masih enggak tuh. Ada aja orang kayak gitu. Next. Telak banget, yang lain pakai mainan, dia langsung pakai ember aja. Oke, next. Becek Jul jalannya. Kita lewati sama-sama ya. Nggak mau, Pak. Kok nggak mau kau? Dulu juga dia bilang begitu. Kita lewati sama-sama ya. Tapi nggak tahu dia lewat jalan yang mana. Dan Ruka kita lewati sama-sama ya. Oke, bapak dan anak yang kompak ini teman-teman. Jadi buat kalian yang punya kedekatan dengan orang tua mungkin bagus sih kayak gini teman-teman. Oke, next. Gaya kepemimpinan Gibran unik. Dia dikenal dengan kebiasaannya parkir mobil dinas di tempat bermasalah. Kali pertama Gibran parkir mobil dinasnya di kantor Kelurahan Gajahan Solo. Saat itu, ada dugaan pungli alias pungutan liar berkedok zakat yang menyeret nama Lurah Gajahan. Kejadian berujung pada pencopotan Lurah Gajahan Suparno. Aksi parkir mobil dinas lagi-lagi dilakukan, kali ini di Pasar Kliwon Solo. Sebabnya, ada dugaan perusakan makam oleh anak-anak siswa rumah belajar. Unik sekali gaya kepemimpinan dari Mas Gibran ini teman-teman dari daerah Solo ya. Artinya ketika mobil dinasnya itu parkir di tempat itu, artinya tempat itu lagi ada masalah. Gibran pun langsung mendatangi makam dan mobil dinasnya diparkir di lapangan sekitar pemakaman. Kali ketiga mobil dinas parkir di SMK Batik 2 Solo lantaran sekolah tersebut berencana menggelar pembelajaran tatap muka. Padahal Solo kala itu masih menjalankan PPKM level 4. Terbaru, pada November lalu, mobil dinas berwarna putih dengan plat nomor AD1A ditinggalkan di SD Negeri Nusukan Barat 113 Solo. Gaya kepemimpinan Gibran orangnya mungkin nggak perlu keluar-keluar ya teman-teman. Cukup parkirkan mobilnya saja sampai tuntas itu masalahnya. Emang semua pemimpin punya karakter masing-masing dan punya ciri khas masing-masing. Mungkin ini yang lagi diterapkan oleh Gibran teman-teman. Artinya ya buat kalian bisa nanti dinilai lah kepemimpinan dari Gibran ini seperti apa. Mungkin dia pantas untuk selanjutnya seperti itu. Oke. Mungkin itu sekian dari saya teman-teman, informasi kali ini yang bisa saya berikan. Semoga ketika ada yang bermanfaat tadi silahkan diambil, ketika nggak ada manfaatnya silahkan dibuang saja. Semua ini hanya hiburan, semua hanya konten mungkin ya, tapi harus ada pelajaran di dalamnya.
Buat kalian yang merasa lelah dengan aktivitas, mungkin dengan permasalahan hidup kalian, tetap semangat terus. Buat kalian tetap berusaha apapun keadaan kalian teman-teman. Dan ingat pesan saya, stay focus and relax. See ya.